Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat. Demi mendapatkan cintanya, dia selalu pura-pura miskin. Namun suami mengajukan cerai setelah bisnisnya lancar. Mungkin karena memiliki hidup yang nyaman sejak kecil, dia merasa cinta itu melebihi segalanya daripada materi. Saat berusia 21 tahun, Jenny bertemu dengan suaminya berusia 26 tahun yang tampan dan elegan. Jenny langsung jatuh cinta pada pandangan pertama. Stevie, suaminya, mengatakan bahwa dia tidak suka dengan anak gadis dari keluarga berada yang dimanja sejak kecil. Sebaliknya, lebih suka dengan gadis dari keluarga sederhana tapi tegar. Demi mendapatkan cintanya dan juga harga dirinya, Jenny selalu berpura-pura menjadi orang miskin. Kurang dari setahun, Stevie melamarnya, dan tanpa ragu sedikit pun Jenny pun menerima lamarannya. Dan dalam pernikahan itu, Jenny diam-diam merahasiakan pada keluarga. Setelah keluarga Jenny tahu hal itu, mereka sangat marah dan sedih. Namun Jenny bersikukuh dengan pendiriannya, membuat ayahnya jengkel dan tidak ingin menemui Jenny. Hanya ibunya yang 2 kali menemui Jenny. Ibunya yang sayang pada Jenny tak tega melihat Jenny tinggal di apartemen yang sangat kecil dan bermaksud membeli rumah yang agak besar untuknya. Tapi Jenny menolak dengan alasan sangat puas dan bahagia dengan hidup yang dijalaninya sekarang. Dan uang itu akan menodai cinta sejati, katanya. Dulu hidup saya mungkin terlalu sederhana dan saya selalu dilindungi orang tua saya. Sama sekali tidak tahu dengan roda hidup yang sebenarnya. Belakangan setelah menikah, suami saya mulai merintis karir, berangkat pagi pulang malam. Karena tidak mengerti dengan operasional perusahaan, saya selalu berada di rumah, memasak, mencuci, atau pekerjaan rumah tangga lainnya. Kemudian duduk di balkon sambil menunggunya pulang kantor, kata Jenny. Beberapa tahun kemudian, perusahaan Stevie berangsur-angsur berkembang maju. Karirnya semakin cerah dan selalu menghadiri jamuan. Karena alasan bisnis, Stevie selalu pulang larut malam bahkan sampai dini hari. Komunikasi antara keduanya semakin berkurang dan membuat Jenny gelisah karena Jenny ingin memiliki anak untuk menguatkan pilar pernikahannya, tetapi suaminya mengelak dengan alasan sibuk dan fokus sama karir. Namun Jenny tak menyangka penantiannya untuk memiliki anak justru digugat cerai oleh suaminya. Hari itu tidak seperti biasanya, Stevie pulang pada pukul 7 malam dan Jenny pun dengan gembira membuat beberapa hidangan istimewa. Namun baru beberapa suap, tiba-tiba saja Stevie langsung bilang, "Kita cerai saja ya." Jenny pura-pura tidak mendengarnya, justru tersenyum dan berkata, "Ikan ini enak loh, ayo makan lagi yang banyak, kamu tampak kurus sekarang." Namun tak disangka Stevie malah membanting sumpitnya di atas meja dan berkata, "Kita cerai saja." Kali ini Jenny tidak bisa lagi pura-pura bodoh. Dia meletakkan sumpitnya dan bertanya lembut dengan sabar, "Mengapa? Apa alasannya?" Sejujurnya kehidupan pernikahan Jenny dan Stevie selama setahun ini semakin hambar. Jadi tidaklah aneh kalau sampai terjadi perceraian. Berapa malam Jenny berdiri di balkon menunggunya pulang. Dalam benaknya selalu terukir kata cinta. Jenny melewatkan hari-hari dalam kesepian malamnya karena keindahan cinta saat pacaran. Sementara itu, Stevie mengatakan bahwa yang dia butuhkan bukanlah seorang istri yang memasak di rumah, tetapi seorang istri yang dapat membantunya dalam karir. "Tujuanmu membuka perusahaan untuk menghasilkan uang kan? Jika aku bilang aku sanggup memberimu 2 miliar, bisakah pernikahan kita dilanjutkan? Aku ingin mempertahankan pernikahan ini dengan uang yang takkan pernah habis kupakai. Aku serius, bukan lelucon." Dalam benak Jenny terus berpikir, mungkin alasan perceraian Stevie suaminya tidak sesederhana itu. Sekarang saya baru mengerti pertumbuhan kematangan seorang wanita itu benar-benar hanya sesaat itu. Saat Stevie mengajukan cerai, saya merasa kecerdasan saya terbuka seketika.
Setelah mencari tahu tentang Stevie, ternyata di balik kepercayaannya Jenny sepenuhnya kepada Stevie, dia telah berhubungan dengan seorang rekan wanita saat membuka perusahaan beberapa tahun lalu. Semasa masih kanak-kanak, mimpi terbesar saya adalah memasak di rumah sambil menunggu suami tercinta pulang kerja. Kemudian minum teh bersama sambil mendengarkan musik atau ngobrol santai di balkon atau berjalan santai setelah makan malam. Melahirkan 1 atau 2 orang anak dan jalan-jalan di hari libur. Saya telah mewujudkan poin yang pertama, tapi sekarang saya pikir mungkin cintaku bukan pada suami, tapi mimpiku sendiri. Karena tidak memiliki anak, proses cerai juga sangat sederhana. Ketika menghitung aset properti, dia bilang perusahaan tidak memiliki banyak uang di rekeningnya. Hanya 1 apartemen yang dibeli secara angsur sebelum menikah. Artinya Jenny harus angkat kaki tanpa mendapatkan harta gono gini apapun. Hal itu tidak menjadi masalah bagi Jenny, karena mimpi itu sudah terlanjur hancur dan uang itu bukan hal utama bagi Jenny. Sementara Stevie menghitungnya dengan cermat karena khawatir Jenny akan memerasnya. Jenny menelpon ibunya, menceritakan tentang perceraiannya dan terdengar isak tangisnya dari ujung telepon sana. Keesokan paginya, ayah Jenny datang menjemputnya dengan mobil mewah. Mata ayah Jenny tampak merah. Sementara itu adik laki-laki Jenny bilang bahwa meski ayah selalu ngoceh, tapi sebenarnya sangat menyayangi Jenny. Sang ayah langsung datang menjemput begitu mendengar perceraian Jenny. Sementara itu Stevie tampak melongo ketika melihat ayah Jenny datang menjemputnya dengan mobil mewah. Sebelum pergi, Jenny berkata pada Stevie, "Aku juga ada salah dalam pernikahan ini. Aku berpura-pura miskin di hadapanmu. Aku minta maaf." Usai meminta maaf, Jenny pun naik ke mobil dan dari balik kaca spion Jenny melihat Stevie. Mantan suaminya itu hanya terpaku bengong di tempat dan menyesal. Ekspresi wajah Stevie tampak lucu sekaligus menjengkelkan. Tiba-tiba tangis Jenny pecah dalam keheningan. "Menangislah sepuasmu, nak. Jalan di depan masih panjang menantimu," kata ayah Jenny lembut. Jenny semakin terisak mendengar nada lembut ayahnya. Semua unek-uneknya yang terpendam dalam hatinya pun seketika tumpah seiring dengan raungan tangisnya dalam pelukan sang ayah tercinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat.